Halo, selamat sore dan selamat datang para peserta webinar pada sore hari ini. Saat ini kita akan mengadakan webinar mengenai cegah cedera olahraga akibat bersepeda. Webinar ini adalah wujud nyata dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk tetap hadir memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian di rumah dalam fase new normal saat ini. Webinar rumah sakit ini akan diadakan dengan berbagai macam topik. Pada saat ini kita akan ada narasumber Dr. Andi Nusawarta, Magister Kesehatan, spesialis ortopedi konsultan sport medicine. Sebelumnya, saya ingatkan dulu sebelum kita memulai untuk sesi webinar kali ini, Bapak dan Ibu bisa bertanya juga setelah penjelasan dari Dr. Andi. Pertanyaannya bisa bermacam-macam sih, tapi mungkin ya berhubungan dengan cedera olahraga. Apalagi kan akhir-akhir ini kita sangat tertarik kayaknya nih untuk berolahraga lebih giat lagi, berlari atau sepeda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Dr. Andi Nusawarta sebagai narasumber kita sore hari ini. Dr. Andi Nusawarta, Magister Kesehatan, spesialis ortopedi konsultan sport medicine, adalah dokter spesialis bedah tulang dan sendi, konsultan cedera olahraga dan artroskopi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau pendidikannya spesialis bedah ortopedi di Universitas Hasanuddin Makassar, magister kesehatannya juga di Universitas Hasanuddin Makassar, dan dokter umumnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau sudah menjalani berbagai training dan fellowship, yaitu knee surgery di Rand Hospital South Korea pada tahun 2018, fellowship sport medicine and arthroscopy di RSCM Jakarta pada tahun 2019, fellowship shoulder and knee di Wonju Severance Christian Hospital atau Yonsei University pada tahun 2019, dan orthopedic training of shoulder and knee di Jeju National University Hospital. Saat ini beliau juga aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia IDI Jakarta Pusat sampai sekarang, anggota Persatuan Bedah Ortopedi Indonesia atau PABOI Banten sampai sekarang, dan anggota Indonesian Orthopedic Society Sports Medicine and Arthroscopy atau IOSSMA 2014 sampai saat ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai presentasi dari Dr. Andi. Silakan Dr. Andi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Salam kenal buat peserta webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang cedera olahraga akibat bersepeda dan berlari dan bagaimana mencegahnya. Apa sih olahraga itu? Nah, sebenarnya olahraga itu tujuannya adalah ingin melatih jantung, membakar lemak, dan melatih otot. Seperti apa melakukan latihan jantung membakar lemak itu? Atau kita biasanya menyebut aerobik. Nah, membakar lemak itu kita harus memenuhi target heart rate maksimal 50-70%. Kemudian latihan jantung itu kita harus mencapai 70-85% heart rate maksimal. Nah, heart rate maksimal itu gimana kita tahunya? Nah, 100% heart rate maksimal itu kita akan dapatkan apabila 220 dikurangi umur. Saya kasih contoh. Umpamanya pasien umurnya Anda umurnya 47 tahun. Maka 220 dikurangi 47 berarti 173 kali per menit. Nah, itu 100% heart rate Anda. Nah, 70%-nya berarti 121 kali per menit. Nah, 85%-nya berarti 147 kali per menit. Jadi kalau Anda ingin membakar lemak, cukup 121 aja sudah bisa membakar lemak. Atau apabila Anda ingin melatih jantung, Anda harus mencapai sampai 147 kali per menit dan melakukan hit 20 detik, kemudian istirahat 2 menit, di-hit lagi diulang. Nah, begitu seterusnya Anda melakukan ulangan-ulangan ini, itu akan melatih jantung Anda. Kemudian kenapa saya menyarankan juga melatih otot atau anaerob? Karena otot itu secara otomatis akan menyusut 1-2% pada saat usia mulai 35 tahun. Nah, apabila Anda bisa bayangkan bagaimana otot itu menyusut bila umur Anda sudah 50 tahun umpamanya dan Anda tidak pernah melatih otot. Nah, itu akan menyebabkan otot mengecil dan tulang otomatis jadi lemah. Karena otot yang kuat pasti tulang kuat. Otot lemah tulang juga lemah. Seperti itu korelasinya. Nah, mengapa terjadi cedera olahraga? Sebenarnya cedera olahraga ini terjadi akibat dari kita sendiri. Nah, biasanya kita overuse atau overuse artinya kita melakukan gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat. Atau mungkin kita mengalami trauma atau kecelakaan, misalnya mendapat benturan atau gerak kita memang melebihi kemampuan sehingga terjadi cedera.
Nah, kemudian cederanya seperti apa? Nah, biasanya pada cedera itu terjadi sprain, strain, kram, atau kontusio, atau sampai kadang apulsi atau fraktur. Nah, cedera ini, sprain itu biasanya pada ligamen. Nah, ligamen ini adalah urat yang menghubungkan antara tulang dan tulang. Nah, itu disebut sprain. Nah, kalau dia strain itu dia apa yang terjadi pada otot atau tendon. Tendon itu menghubungkan otot ke tulang. Nah, itu disebut strain. Nah, kram itu adalah kontraksi otot yang berkepanjangan. Ini biasanya indikator kelelahan. Kemudian kontusio itu terjadi benturan pada jaringan lunak, bahkan sampai kadang ke tulang. Nah, cedera ini sebenarnya ada tingkatannya. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, kalau cuma cedera sprain atau teregang, itu derajat 1, kemudian terjadi robekan derajat 2, kadang sampai ke derajat 3, robeknya besar atau bahkan putus. Nah, cedera terjadi pada bersepeda. Bagaimana cedera ini terjadi pada bersepeda dan bagaimana mencegahnya? Mari kita lihat ya. Nah, setelah pada olahraga bersepeda dan lari, kita masuk dulu ke yang paling bawah dulu, kita ke kaki dulu. Yang paling sering terjadi itu ya plantar fasciitis. Nah, ini biasanya terjadi peradangan pada daerah telapak kaki. Nah, di telapak kaki itu terdapat ligamen atau fascia yang panjang. Dari kita bisa lihat itu dia dari ujung kaki sampai ke tumit. Nah, ini sering terjadi pada pelari. Kenapa sering terjadi pada pelari? Karena biasanya pelari itu larinya di tempat yang tidak rata. Biasanya di jalanannya banyak batu atau berlubang-lubang, atau mungkin dia menggunakan sepatu yang tidak sesuai. Itu juga bisa menjadi penyebab. Atau mungkin pada orang yang sebenarnya berat badannya berlebih, atau kita istilahkan agak gemuk, tapi dia memilih olahraga lari. Nah, sehingga tekanan pada kaki meningkat, sehingga terjadi rangsangan yang menyebabkan peradangan atau bahkan kadang cedera. Nah, sebenarnya yang pada yang atlet jarak jauh ini lebih berisiko, risikonya lebih tinggi karena mereka melakukan lari yang jauh dan panjang serta waktunya lama. Makanya pada pelari-pelari atlet ini dia harus banyak melakukan latihan dan menggunakan sepatu yang betul-betul tepat dan sesuai. Nah, juga kadang terjadi pada orang yang punya struktur kaki yang memang dari sananya sudah seperti itu. Misalnya dia punya kelengkungan yang sangat tinggi, atau kakinya itu sangat rata, atau dibilang kaki ceper, misalnya orang bilang. Nah, orang-orang seperti ini harus memilih olahraga yang tepat dan menggunakan sepatu yang tepat, sehingga tidak menimbulkan cedera. Jadi kita harus selalu ingat, mempertahankan berat badan ideal, gunakan sepatu yang tumitnya punya sol tebal, tidak sempit, punya lengkungan yang baik, kemudian ada bantalan empuk. Nah, itu sangat membantu dalam mencegah cedera pada telapak kaki ini atau biasa disebut plantar fasciitis. Nah, kemudian kita naik ke atas sedikit yaitu ankle sprain. Nah, ini di pergelangan kaki nih. Nah, ini kadang di sini cedera, bisa sprain, bisa sampai robek, bahkan kadang putus. Nah, disinilah kalau kita membutuhkan betul-betul pemanasan di sini berperan penting, karena pemanasan yang baik itu sangat mencegah terjadinya cedera pada daerah ini. Nah, atau biasanya kadang-kadang kita itu menggunakan sepatu yang mungkin pada orang yang agak pendek dia suka pakai sepatu yang agak tinggi. Nah, jadi ketebalan tuh, solnya ketebalan sehingga ini mempengaruhi olahraganya dan ini juga bisa menyebabkan cedera. Kemudian pada selanjutnya kita naik sedikit ke tendon Achilles. Nah, tendon Achilles ini bisa terjadi bukan cuma pada pelari, tapi pada pesepeda juga bisa terjadi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bagaimana mengatur posisi pedal serta sadel sepeda supaya jangan dibuat terlalu tinggi. Nah, jadi kaki tidak terlalu posisinya dorsofleksi. Nah, kaki yang posisi dorsofleksi itu akan memudahkan cedera pada Achilles tendonitis ini, Achilles tendon ini. Nah, dan usahakan saat mengayuh sepeda itu jangan terlalu semangat. Artinya karena mungkin bersama teman-teman sehingga mengayuh sepeda secara berlebihan. Atau buat pelari mungkin dia pengen semangat mau target-target tertentu,
sehingga ingin mencapai jarak tempuh yang jauh dan menggunakan menambah intensitasnya. Padahal sebenarnya apabila kita ingin mencapai jarak jauh itu butuh latihan secara bertahap. Sebab kalau kita tidak secara bertahap dan memaksakan diri, maka yang ada ujung-ujungnya adalah cedera. Kemudian pemanasan sangat penting untuk mencegah cedera pada Achilles tendon ini. Nah, mungkin seperti menjinjikkan kaki, nah itu sangat-sangat bagus tuh untuk pemanasan pada daerah ini. Kemudian memperkuat otot yang menyambung dengan Achilles ini seperti gastrocnemius atau kita sebut otot betis. Nah, apabila kita memperkuat daerah situ, itu akan tidak memudahkan daerah tersebut mengalami cedera. Atau mungkin setiap hari kita lakukan peregangan, walaupun kita tidak olahraga, kita biasakan peregangan pada ankle, pada kaki itu bagus sekali. Sehingga sudah terbiasa dia melakukan peregangan sehingga tidak mudah terjadi cedera di daerah tersebut. Kemudian juga kita naik lagi ke atas. Ini sering juga terjadi overstretch. Ini ketegangan otot-otot pada daerah-daerah betis. Nah, seperti tadi, jadi otot-otot di betis ini bersambung dengan Achilles tendon tadi. Jadi dihubungkan, jadi otot ini berhubungan langsung dengan tendon Achilles ini. Nah, ini biasanya pada pelari. Nah, ini banyak terjadi pada pelari. Kram pada otot-otot betis. Nah, otot-otot betis ini gastrocnemius dan soleus. Biasanya terjadi karena kurang pemanasan sehingga otot tidak siap. Nah, seperti kita tahu apabila kita kurang melakukan pemanasan, maka otot-otot itu tidak siap sehingga mudah cedera. Atau mungkin pelari ini salah pilih sepatu, sehingga menyebabkan cedera di daerah tersebut. Nah, seperti juga tadi saya bilang, pada kasus ini juga terjadi pada olahragawan yang selalu menambah kecepatan dan jaraknya tidak dengan bertahap, tapi memaksakan diri sehingga terjadi cedera. Nah, kita berlanjut lagi ke cedera berikutnya, yaitu yang disebut shin splint atau cedera tulang kering. Nah, cedera tulang kering ini biasanya di depan, bisa juga di belakang. Jadi biasanya ini berhubungan dengan karena tekanan yang terlalu banyak. Ini juga sering terjadi pada pelari karena memaksakan diri, melakukan lari jarak jauh, meningkatkan intensitas secara mendadak tanpa latihan yang bertahap. Nah, ini semua terjadi karena tidak dilakukan secara bertahap. Nah, bisa juga terjadi overstriding. Nah, ini karena ingin cepat finish. Jadi karena ingin cepat finish, langkahnya dilebarin. Nah, dilebarin langkahnya karena ingin cepat finish dan mempunyai jarak tempuh yang lebih. Sehingga menimbulkan cedera yang disebut shin splint ini. Kemudian kita naik lagi ke lutut. Nah, ini cedera pada lutut ini baik pada pesepeda, baik pada pelari juga sering terjadi. Pada sepeda biasanya yang terlalu lama menggunakan roda gigi besar. Nah, biasanya ini semangatnya tinggi biar ayunannya kuat dan cepat sampai. Nah, ini biasanya memaksakan diri, terlalu memaksakan diri jadi menggayu dengan gigi besar. Sehingga otot gluteusnya tidak bekerja dengan baik. Nah, sehingga otot quadriceps menjadi kelelahan. Nah, kita tahu quadriceps ini adalah otot yang menghubungkan dengan dengan lutut, dengan patelanya, dengan tulang tempurungnya. Nah, atau mungkin pada sepedanya itu terlalu rendah, dia punya sadelnya terlalu rendah. Nah, karena kalau terlalu rendah sehingga otot hamstring dan gluteusnya lebih banyak digunakan, sehingga otot quadriceps dan patelanya meregang. Nah, jadi sebenarnya apabila kita mengatur sadel sepeda itu dengan baik, kita bisa menghindari cedera. Nah, atau mungkin karena kita mendorong pedal lebih kuat. Nah, bisa juga mendorong pedal lebih kuat, otomatis otot quadriceps dominan. Nah, otot quadriceps itu otot yang menghubungkan tadi, tulang tempurung tadi. Nah, makanya kita harus mengganti selalu gaya sepeda kita supaya dalam bersepeda itu tidak dominan di salah satu otot. Nah, karena apabila kita mendominan di salah satu otot akan menyebabkan otot lain kelelahan. Nah, di gambar itu kita bisa lihat berbagai otot yang sering kita dipakai pada saat bersepeda. Nah, kalau pada pelari ini diistilahkan dengan runner's knee. Nah, ini sih biasa karena pada pelari itu terlalu memaksakan diri. Jadi
cedera ini terjadi karena jarak jauh, dipaksakan, ingin mencapai target-target tertentu, padahal sebenarnya belum saatnya. Nah inilah makanya sering terjadi pada pelari disebut runners knee. Kemudian naik ke atas sedikit ada yang disebut iliotibial bend syndrome. Nah ini tendon juga ini. Jadi dia berada di samping. Nah dia menghubungkan antara tulang paha sama tulang di bawah tibia atau tulang di bawah lutut. Ini biasanya juga terjadi peradangan, cedera di daerah sini. Ini juga paling sering terjadi pada pelari. Karena biasanya juga ini karena pengen cepat, kencang. Dipaksa terlalu kencang atau terlalu jauh sehingga sering mengayun terlalu kuat karena pengen cepat sampai dan jaraknya jauh, nah sehingga menimbulkan cedera. Nah, bagaimana supaya sebenarnya otot-otot ini kuat? Ini sebenarnya kita butuh latihan. Jadi sebenarnya bila kita ingin jadi seorang pelari, kita ingin jadi pesepeda yang mempunyai jarak tempuh, mempunyai kekuatannya lebih, seharusnya kita juga sering melatih otot. Karena apabila kita melatih otot dengan baik, maka cedera ini akan minimal dan otot ini tidak mudah cedera apabila kita melakukan melatih otot tersebut. Kemudian naik ke atas lagi ada yang dikatakan sindrom piriformis. Nah, ini saraf yang terletak di belakang otot. Nah, jadi ada otot piriformis itu di dekat pantat tuh. Nah, itu di dekat gluteus, di daerah pantat itu. Nah, itu biasanya tertekan. Nah, jadi sarafnya namanya saraf skiatik. Nah, dia tertekan di situ oleh otot piriformis. Sehingga nyeri sepanjang kaki. Nah, sepanjang kaki nyeri dari atas, dari pinggang bawah ini, nyeri sampai ke bawah. Nah, makanya apabila kita ingin menghindari tekanan oleh otot-otot daerah tersebut karena kelelahan, kita harus selalu ingat untuk pemanasan dan mengencangkan otot-otot di daerah tersebut. Kita harus paham bahwa di situ ada saraf yang sangat sensitif. Apabila tertekan oleh otot yang meregang akan menyebabkan sindrom. Nah, sindrom ini tentunya karena saraf, jadi dia menghantar dari atas ke bawah. Jadi terasa nyerinya dari atas sampai ke bawah. Kemudian nyeri punggung bawah. Ini biasanya banyak pada pesepeda. Pesepeda ini agresif kan kadang-kadang karena ingin mungkin ayunan lebih cepat, lebih bagus sehingga mencapai finish lebih cepat sehingga dia bersepeda secara agresif. Fleksinya terlalu lebih. Nah, jadi saat dia melakukan sepeda ya terlalu fleksi daerah tulang lumbalnya, tulang pinggangnya itu terlalu fleksi. Nah, dan ini dilakukan dalam waktu berjam-jam sehingga menimbulkan nyeri pada daerah lumbal atau daerah punggung bawah. Nah, apabila kita memang ingin jadi pesepeda yang istilahnya lama, ingin menempuh jarak jauh, kita harus fokus untuk memperkuat otot-otot di daerah tersebut. Nah, ini latihan-latihan otot di situ harus kita maksimalkan supaya kita bisa melakukan bersepeda dengan jarak jauh dan waktu tempuh yang cukup lama. Nah, nyeri leher. Nah, nyeri leher ini juga begitu, kita posisi sepeda saat bersepeda. Kita kan saat bersepeda itu apalagi menggunakan sepeda balap. Nah, ini posisi kepala sangat ekstensi kadang-kadang. Nah, karena posisi balap itu stangnya sendiri sudah menyebabkan kita kepala lari ke depan. Nah, ini karena waktu yang lama beban kepala ini ditanggung oleh leher, nah, sehingga timbul nyeri. Kadang-kadang juga karena kita mengatur sepeda tidak pas. Nah, pengaturan sepeda yang tidak pas itu menyebabkan kaku dan otot-otot di bahu tegang. Jadi sebelum bersepeda kita harus memastikan posisi sepeda sudah pas, baik sizingnya sudah cocok. Nah, cedera tangan. Nah, ini biasanya hubungannya dengan stang. Nah, kita tahu sepeda itu kan macam-macam. Nah, apabila kita memilih sepeda, kita harus pastikan bahwa itu cocok dengan kita. Nah, kemudian saat kita berolahraga sepeda, kita harus pastikan bahwa kita itu memegang stang secara kuat dan rileks sehingga kita terhindar dari cedera. Nah, dan pastikan selalu untuk posisi antara tangan, siku, dan bahu itu pas. Atau kadang-kadang sarung tangan cukup membantu. Apalagi sarung tangan itu kita tambahi bantalan dan perekat pita.
agar getaran itu bisa diredam oleh bantalan tersebut. Kadang-kadang juga jenis sadel yang dipakai itu juga bisa karena menyebabkan posisi tangan yang berbeda sehingga menimbulkan cedera. Jadi memang bike sizen ini pengukuran sepeda, kemudian jarak itu harus memang kita posisikan dengan tepat dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, disfungsi seksual, ini mungkin buat orang ini menakutkan kalau dia dengar. Tapi ini laporannya, faktanya memang ada yang terjadi. Kenapa terjadi? Karena waktu yang terlalu lama menekan di daerah perineum. Perineum itu area antara anus dan penis. Jadi di situ ada area, di situ banyak saraf dan pembuluh darah. Biasanya ini juga pada pesepeda yang ini pada atlet, terutama karena dia kan jarak jauh. Kalau buat pemula biasanya hubungannya dengan sadel yang tidak terlalu baik dan juga belum terbiasa dengan sepeda lama dan jauh, tapi karena ikut dengan teman-teman jadi memaksakan diri sehingga tekanan pada daerah tersebut meningkat sehingga mengganggu saraf dan pembuluh darah yang menuju penis. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan karena ini sudah banyak makan korban. Pemakaian masker saat bersepeda dan lari. Kita harus ingat apa yang saya bicarakan di awal tadi tentang heart rate. Nah, heart rate itu kalau dalam intensitas ringan sampai sedang, sebenarnya masker itu tidak pengaruh. Nah, kapan masker itu pengaruh? Ketika kita sudah menuju ke intensitas berat. Nah, kita sudah di atas 85% heart rate-nya, nah itu kita sudah menuju intensitas berat. Nah, ini yang berbahaya. Makanya buat olahraga sebenarnya lebih disarankan pakai masker kain. Tapi harus diingat, masker kain itu pori-porinya lebih besar. Jadi lebih berisiko untuk infeksi. Makanya jaga jarak, cuci tangan, itu harus berlaku dan harus sering mengganti maskernya. Bagaimana caranya mengetahui kita itu sudah intensitas ringan, sedang, atau sudah berat? Nah, itu biasanya kalau kita tidak punya jam, kita tidak bisa melihat sudah berapa persen nih heart rate-nya, kita saat itu coba bicara, ngobrol sama temannya. Apabila kita sudah bicara udah nggak enak, udah ngos-ngosan, udah nggak bisa nyanyi, nah itu berarti kita sudah menuju intensitas berat. Kadang-kadang kita olahraga ini semangat tinggi. Kenapa semangat tinggi? Karena kita bersama teman-teman. Atau mungkin yang lagi sama pacarnya, ya itu jadi semangatnya tinggi sehingga lupa kalau dia sebenarnya sudah berada di intensitas tinggi, sehingga pemakaian masker sangat berisiko karena kebutuhan oksigen sangat meningkat, tentunya bisa sampai pingsan. Nah, pingsan dalam keadaan naik sepeda kan akan menimbulkan cedera. Nah, cederanya lebih berat apabila kalau tidak pakai helm lagi, kebentur, atau mungkin ada yang punya kelainan atau karena umur, usia, nah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi harus hati-hati dengan penggunaan masker. Nah, ini beberapa tips dan trik yang ingin saya sampaikan supaya kita olahraganya secara benar. Olahraga itu bukan beratnya, tapi rutinitasnya. 3 kali sampai 4 kali seminggu, 30 menit, itu sudah cukup dan bagus. Apabila Anda ingin lebih dari itu, tingkatkan secara bertahap dan sesuaikan kemampuan. Selalu mengontrol heart rate dan kemampuan fisik, itu penting. Jangan pernah menaikkan intensitas, durasi bersepeda, berlari secara drastis. Ingat itu. Harus ditingkatkan secara bertahap. Apabila memulai sebuah latihan, mulailah perlahan-lahan. Nah, baru meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara pelan. Dan jangan lupa, harus selalu melakukan pemanasan dan pendinginan. Karena dengan melakukan pemanasan, maka seluruh tubuh itu akan siap. Nah, karena otot yang sudah dipanaskan, itu akan lebih siap dalam melakukan aktivitas olahraga. Nah, kalau olahraga, pilihlah pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena kita mau mencegah supaya tidak dehidrasi. Karena kalau kita siang-siang pasti dehidrasi itu karena panas dan banyak keringat. Juga kalau kita di pagi hari menjelang siang, itu kita dapat vitamin D sehingga membantu pembentukan vitamin D dari sinar matahari tersebut. Dan selalu ingat, di tengah-tengah kita bersepeda berlari harus selalu
meluangkan waktu istirahat bila sinyal kita sudah lelah. Nah, kenapa? Sinyal lelah itu berarti tanda harus istirahat. Karena apabila kita istirahat berarti kita juga mencegah cedera. Karena apabila kita lelah, otomatis cedera itu meningkat. Kemudian, saya ingin sampaikan yang suka bersepeda, kenali sepeda. Berbagai jenis sepeda harus kita kenal. Bukan cuma satu macam jenis. Ada sepeda gunung, ada sepeda road bike, ada sepeda BMX, ada sepeda balap, ada sepeda lipat. Itu harus betul-betul menyesuaikan kondisi kita dan tempat kita melakukan olahraga bersepeda. Dan sebelum mengendarai sepeda, harus mengatur ergonomisnya. Nah, jadi jangan kira sepeda itu begitu naik sepeda sudah nyaman. Belum. Kita harus punya ergonomisnya bagaimana, ukuran-ukurannya bagaimana, bike size-nya bagaimana. Itu penting. Nah, ini saya contohkan nih. Bersepeda dengan ketinggian sadel yang salah. Nah, apabila sadelnya itu tidak tepat, maka paling sering timbul sakit pada lutut, tulang tempurung, tulang pinggang, dan pergelangan kaki. Apabila kita sadel itu tidak tepat, itu betapa pentingnya. Atau sadelnya terlalu jauh atau terlalu condong ke depan. Nah, biasanya pada pemula ini, karena dia tidak di setel, jadi sadelnya itu cenderung terlalu rendah, sehingga terjadi nyeri pada tulang tempurung. Nah, yang pernah mengalami ini, apabila masih ringan, cepat-cepatlah memperbaiki posisi sadel supaya tidak berkelanjutan cederanya menjadi lebih berat. Nah, kemudian apabila sadel terlalu tinggi, otomatis kalau sadel terlalu tinggi maka pinggul bergoyang maju mundur karena kalau terlalu tinggi. Nah, saat kita mengayuh sepeda dia goyang kanan kiri. Nah, sehingga juga bisa menimbulkan nyeri di pinggang bawah dan lutut. Apabila ada sinyal itu, segeralah perbaiki posisi sadel Anda. Karena apabila Anda lakukan terus-menerus akan menjadi cedera lebih berat. Apabila kita punya sepeda ini, sepeda kita kalau pintu, sederhana ini. Saya ajarkan cara sederhana supaya bisa bersepeda dengan nyaman. Nah, coba mengayuh sepeda tersebut, membiarkan kaki menjuntai lurus ke bawah. Kemudian mengayuhnya mundur. Nah, satu kaki yang ada di titik terendah itu nyaris tidak menyentuh permukaan lantai. Nah, itu tips ringannya. Nah, jika kaki dapat dengan mudah mencapai permukaan tapak, ubah setelannya supaya seperti tadi yang saya katakan, dia tidak satu kaki itu ada di tanah nyaris tidak menyentuh. Nah, itu posisi untuk sederhananya. Kemudian ingat, perhatikan sepatu saat bersepeda. Nah, karena sepeda ini ada berbagai tipe sepatu dan sesuaikan dengan sepeda dan kondisi tempat Anda olahraga. Nah, karena apabila Anda bersepeda jauh, tentu butuh sepatu yang tepat supaya Anda dalam mengayuh lebih nyaman dan tidak mudah cedera. Nah, kemudian buat yang suka lari, nah ini juga perlu nih sepatu. Sepatu lari itu juga berbagai macam. Nah, yang jelas harus hindari yang kebesaran, kekecilan. Nah, pastikan solnya itu agak tebal, tapi bukan sepatunya yang tinggi, tapi solnya agak tebal karena dia punya bantalan, bukan karena ingin tampak tinggi, beda itu. Karena ada orang sepatunya tebal itu mau tampak tinggi, bukan karena sol tebal karena bantalannya, itu beda. Nah, kemudian cari lokasi lari yang aman dan nyaman. Nah, jangan lari di tempat yang tidak rata, banyak lubang. Nah, itu risiko cedera pasti tinggi. Kemudian rutin melakukan latihan otot. Otot yang terlatih tidak mudah meradang dan tidak mudah cedera. Itu otomatis kalau otot tidak terlatih. Yang perlu juga diperhatikan itu pakaian, jenis pakaian harus nyaman. Hindari bahan katun. Nah, itu dihindari karena itu banyak menyerap keringat. Nah, kemudian pakai bahan-bahan yang bersifat teknik seperti polyester dan nilon yang bisa menguapkan keluar dan cepat kering. Kemudian untuk ketika berlari itu usahakan minum 160 sampai 180 cc sebelumnya. Kemudian kembali minum setelah 15-20 menit berlari. Nah, kemudian jangan minum air isotonik tapi lebih bagus minum air putih biasa. Itu lebih bermanfaat. Kemudian penuhi kebutuhan nutrisi
hindari bersepeda dengan perut kosong. Nah, karena perut kosong akan menyebabkan kadar gula darah turun. Nah, sehingga tidak ada terbentuk energi. Bisa timbul pusing, kelelahan, dan lemas. Nah, makan banyak yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti. Karena ini mudah diubah menjadi energi. Nah, hindari yang protein tinggi saat mau berolahraga dan berlemak. Karena ini sulit dicerna dan butuh waktu untuk diubah menjadi energi. Nah, sehingga makan makanan seperti ini hanya justru dikhawatirkan timbul masalah-masalah di perut. Nah, bagaimana penanganan cedera olahraga? Apabila kita cedera olahraga sederhana saja. Apabila kita cedera di awal, kita merasa cepat-cepat ditangani, nggak usah nunggu cedera itu berat. Yang pertama, proteksi diri. Atau teman yang cedera diproteksi, pindahkan dia. Pindahkan dari lokasi yang dari yang tidak aman ke aman. Misalnya di jalan, bawa dia ke pinggir jalan ke area yang aman sehingga dia terlindung. Kemudian istirahatkan. Bagaimana mengistirahatkannya? Umpamanya dia di lutut, nah kasih dia di situ bidai atau pengalas supaya lututnya tidak goyang-goyang. Nah, dengan mengistirahatkan, memasang bidai di tempat tersebut, maka otomatis cedera tidak akan bertambah karena tidak gerak-gerak lagi dengan Anda memasang bidai atau pasang pengalas di situ sehingga lututnya tidak goyang-goyang dan bertekuk-tekuk lagi sehingga otomatis cederanya tidak bertambah dan pasien juga tidak akan nyeri karena sudah posisinya sudah stabil. Kemudian ambil atau bawa es. Mungkin kalau di tengah jalan ya mungkin mampir di warung ambil es untuk segera mengkompres. Lakukan 15 menit 5 kali sehari di saat cedera akut. Itu sangat membantu menghilangkan bengkak dan menurunkan cedera. Kemudian kompresi, apabila ada yang tidak punya balut-balut elastis perban, itu kompresi itu akan menekan bengkak sehingga mengurai bengkak. Jangan diikat. Diikat justru bahaya, tapi dibalut itu ya seperti yang elastis perban itu sangat membantu. Kalau diikat malah berbahaya. Kemudian elevasi, ditinggikan. Jadi kalau umpamanya di lutut atau kaki cederanya tinggikan sehingga aliran darah baliknya baik. Sehingga itu juga akan membantu mengurangi cedera karena aliran darah balik yang baik itu akan mengurangi cedera dan bengkak juga cepat berkurang. Kemudian jangan ragu-ragu untuk mengirim apabila memang cederanya berat. Karena semakin cepat ditangani cedera tersebut, semakin baik buat pasien. Kemudian hindari yang saya bilang HAM. Jangan diberi panas. Kadang-kadang masyarakat ini masih terpengaruh dengan pijit dan kasih balsam. Dibawa ke dukung, dikasih minyak, dikasih balsam. Itu nggak pas karena panas itu justru menambah cedera. Menambah bengkak, bukan memperbaiki. Dan kadang-kadang ada orang, terutama biasanya di bule ini karena cedera, dia minum alkohol. Itu juga tidak bagus. Karena itu tidak tidak cocok dengan cedera orang dikasih alkohol. Atau masih sementara cedera disuruh lanjutkan olahraga. Ini juga nggak cocok, nggak boleh. Orang cedera harus diistirahatkan. Dan jangan sesekali dibawa ke tukang pijit untuk lagi cedera dipijit. Wah, itu bukan memperbaiki, malah menambah. Itulah sedikit cerita singkat dan lebih ada yang lebih mau ditanyakan bisa disampaikan langsung. Sekian, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Andi atas materinya, cukup menarik ya, kayaknya banyak banget yang informasi-informasi yang kita dapatkan. Sebagai ingat Dokter Andi di Poliortopedi Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Oke, sebelum masuk ke materi untuk Q&A-nya sendiri, kita udah merangkum nih banyak sekali pertanyaan dari peserta webinar kita pada hari ini. Ya, ini pertanyaan pertama nih Dok, dari Dian Wahyu. Sore Dok, mau nanya gejalanya apa untuk otot yang sobek? Ya, jadi untuk otot yang seperti tadi saya katakan bahwa ada 3 macam tingkatan cedera pada cedera awal. Jadi hanya bisa terlegang aja, terjadi robekan, atau terjadi robekan besar atau putus. Nah, paling pertama itu kalau gejala dari yang timbul itu nyeri. Kalau yang terlihat itu bengkak. Jadi kalau umpamanya kita cedera engkel, yang muncul pasti nyeri, kemudian terlihat bengkak.
Semakin besar bengkaknya, semakin kuat nyerinya, itu menandakan semakin besar cederanya. Jadi jangan bilang, wah nyerinya biasa. Itu justru yang biasa itu nyeri, harus berhenti. Artinya lebih mudah diatasi, lebih mudah sembuh. Jangan karena merasa ringan nyerinya, jadi olahraga lanjut. Akhirnya cederanya bertambah. Jadi yang menambah cederanya ditambah sendiri gitu. Kayak itu jawabannya ya. Ini dari Detik Health, Dok. Selamat sore, Dok. Jika kita menggunakan masker kain saat berolahraga, seberapa sering kita harus menggantinya? Apa yang harus diperhatikan agar masker kain yang digunakan tetap efektif? Terima kasih, Dok. Tadi sudah saya singgung tentang masker. Nah, masker ini memang disarankan olahraga itu menggunakan masker kain. Kenapa? Masker kain itu lebih enak kita olahraga karena tidak setebal atau tidak seperti masker bedah yang memang kita olahraga itu orang bilang engap, susah napas. Nah, memang lebih dianjurkan menggunakan masker kain. Tapi ingat, masker kain itu kalau basah dan mengering itu akan mengganggu napas. Maka buat olahragawan yang suka berolahraga dan jangka waktu lama, ingat dia harus paling maksimal 4 jam, itu harus diganti. Kalau 4 jam tidak diganti itu sudah tidak efektif karena keringat yang mengering di situ itu sangat mengganggu proses bernapas. Sebenarnya secara teori masker tidak berefek apapun kalau kita berada di intensitas ringan sampai sedang. Itu tadi yang saya sudah sampaikan. Kapan dia menimbulkan risiko cedera atau risiko yang lebih bahaya lagi ketika kita sudah berada di intensitas berat. Kenapa? Karena kebutuhan oksigen sudah sangat meningkat di intensitas tersebut. Sudah terjawab ya pertanyaannya ya? Oke. Dari Endo Anugrah, dokter, selanjutnya, Dok, saya cedera sobek meniskus dan ACL di lutut kiri, tapi sekarang aksesnya ke ITB syndrome di paha atas kiri. Sudah mulai menyerang pinggang belakang dan tulang ekor bokong saya. Sebaiknya bagaimana, Dok? Karena saya sekarang lagi rajin sepeda santai untuk membentuk kembali paha kiri saya yang mengecil. Sempat sampai ini, Dok, sampai mengecil ototnya, Dok. Gimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau cedera seperti ini sebenarnya tidak boleh olahraga dulu, tapi periksa dulu. Jadi kan dia sudah punya sobek meniskus dan ACL di lutut kiri. Sekarang sudah keluhannya sudah naik ke ke ITB syndrome sudah dapat. Sementara dia malah olahraga, rajin sepeda, ingin membentuk ototnya kembali. Sebenarnya harusnya supaya bisa kembali berolahraga dengan baik, yaitu berarti kembalikan dulu, normalkan kembali yang cedera ini. Jangan khawatir. Apabila Anda ke dokter, ke rumah sakit, ingat harus ke sport orthopedic injury ya. Ingat karena penanganannya sekarang secara minimal invasif dan sangat-sangat minimal menggunakan membuat cedera saat melakukan operasi. Jadi sangat hanya membuat lubang saja untuk sampai ke lokasi cedera dan bekerjanya lewat televisi atau kita sebut artroskopi, sehingga cedera yang ditimbulkan untuk sampai ke lokasi cedera itu minimal, hanya lubang kecil saja. Nah, jangan khawatir. Apabila Anda memaksakan diri dalam kondisi cedera, memaksakan olahraga, maka yang Anda dapat adalah cederanya bertambah dan Anda tidak nyaman dalam berolahraga. Itu yang harus saya sampaikan kepada, karena apabila Anda tetap berolahraga dalam kondisi cedera, itu pasti nggak nyaman. Dan yang paling jelek, yang lebih jelek lagi, karena cedera itu akan bertambah. Contoh, Anda sudah robek meniskusnya, akan tambah sobek. Nah, sobeknya meniskus tidak berhenti di situ saja, akan mempengaruhi tulang rawan, cartilage, tulang rawan dari lutut, sehingga Anda yang di usia muda bisa terkena radang sendi. Nah, apabila sudah kena ke radang sendi, sudah terjadi osteoartritis, maka tulang rawan Anda akan menipis. Itu cederanya luar biasa sakitnya. Dan Anda pasti suatu saat akan berhenti olahraga karena sudah merasakan sakit yang luar biasa yang Anda tidak bisa tahan lagi. Sehingga Anda berhenti olahraga. Padahal sebenarnya apabila cederanya masih ringan, itu mudah sekali diperbaiki. Sekian jawaban saya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Cahyo, Dok. Dokter, minggu lalu saya bersepeda. Kakinya mengalami cedera karena rute off-road.
Apakah aman ke rumah sakit untuk konsul ke dokter Andi? Sangat aman ke rumah sakit. Kenapa? Saya contohkan ya. Rumah sakit Pondok Indah ini betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Jadi betul-betul melakukan screening dengan baik. Nah, jadi sangat-sangat jauh dari Anda terinfeksi oleh penyakit, apalagi COVID, karena screening yang ketat, pengaturan protokol kesehatan yang baik, dan pengaturan zona yang jelas. Jadi rumah sakit ini zonanya jelas. Anda tidak mungkin akan dibawa ke zona merah. Nah, Anda akan selalu berada di zona hijau yang aman dan jauh dari infeksi. Maka jangan khawatir, rumah sakit sangat aman untuk Anda. Itu jawaban saya. Kemudian dari Victorino Wibisono, dokter. Dok, untuk yang sudah pernah ACL repair, apakah ada batasan untuk lari, baik dari segi jarak atau waktu, atau latihan ekstremitas bawah? Jadi ini post operasi, dokter. Kalau Anda pernah cedera dan sudah di repair, harusnya kembali normal. Return to sportnya normal seperti semula. Nah, apabila operasi tersebut sukses, apabila penanganan return to sportnya benar, harusnya normal kembali. Tidak ada batasan. Anda bisa melakukan olahraga seperti sebelum Anda cedera. Maka ingat, ini yang ingin saya sampaikan. Apabila Anda ke dokter, temui dokter yang tepat. Anda harus ketemu dengan orthopedic sport injury. Artinya dokter yang betul-betul menangani cedera sport secara menyeluruh. Bukan cuma operasinya. Operasi itu hanya 50%. Tapi juga return to sportnya. Nah, jadi harus bertanggung jawab pada operasi dan return to sportnya. Bagaimana supaya kembali olahraga secara penuh 100%. Jadi apabila Anda sudah repair, harusnya tidak ada pembatasan. Harus bisa kembali seperti semula. Itulah yang dikatakan sudah di repair. Nah, tidak ada lagi pembatasan. Walaupun Anda sudah di repair. Itu jawaban yang saya sampaikan. Selanjutnya, oke. Dari Bapak Hasan Muhammad, dok. Dok, posisi saddle yang optimum sepertinya. Optimum itu bagaimana, dokter? Ya, secara mudah tadi gampang. Yang tadi saya ajarkan, Anda berdiri di tengah-tengah pintu. Nah, jadi kalau saat Anda mengayun, ya, saat mengayun itu kaki hampir menyentuh lantai pada posisi lurus kaki. Itu cara. Nah, kalau Anda ingin lebih lebih pas lagi, ada back sizing. Tapi Anda harus betul-betul, karena itu ukurannya pakai alat. Nah, harus disesuaikan tinggi badan Anda. Nah, ini kan saya tidak dapat info, jadi susah saya menghitungnya. Nah, itu memang ada back sizing namanya. Jadi mengukur sepeda, posisi Anda dan tinggi Anda disesuaikan. Bahkan lengan, siku, bahu itu ada semua ukurannya dengan cara-caranya. Nah, pada saat duduk di atas saddle. Tapi cara sederhana itu harus Anda gunakan yang saya ajarkan tadi, berdiri di antara pintu, pegangan, duduk nyaman, ayun kaki. Nah, ketika Anda mengayun dalam posisi lurus, itu kaki bukan menyentuh lantai, hampir menyentuh lantai. Itu yang pas. Nah, baru Anda coba sepedanya. Itu yang sederhana saya sampaikan. Apabila Anda ingin lebih teliti lagi dan sesuai hitungannya, itu biasanya sih pada atlet. Tapi nggak apa-apa kalau Anda ingin lebih teliti, Anda harus ke tukang sepeda atau Anda ke tempat sport medicine exercise. Di situ sudah disiapkan untuk mengukurnya. Nah, nanti bisa hubungi saya juga melakukan itu. Dan saya kerjasama dengan para teman-teman yang berkecimpung, karena itu ortopedi injury bukan cuma semua operasinya, tapi sampai ke detil-detil tersebut kita lakukan. Apabila Anda ingin sampai kita ke situ, nah kita akan ajari cara-cara tersebut. Itu yang saya sampaikan. Oke, ini dari Anonymous. Hai dok, kalau rasa nyeri atau ngilu yang dirasakan di area perut samping bagian bawah di sekitar ginjal saat berlari, sebenarnya karena apa ya dan bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih. Nah, ini dia di dekat perut samping bagian bawah sekitar ginjal. Nah, ini lebih cocok ke piriformis syndrome, lebih ke gejalanya. Atau kalau dia agak ke atas sedikit, lebih ke nyeri punggung bawah. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apabila dia kan ini seorang pelari ya, nah, dia sering melakukan berlari. Nah, ingat,
pada saat berlari kita harus pemanasan yang cukup dan kita selalu melatih otot-otot di sekitar mulai dari pinggul sampai ke kaki. Itu yang harus kita latih. Karena itu yang banyak bergerak saat berlari. Nah, pastikan pemanasan tersebut sudah cukup. Nah, tidak perlu lama. Pemanasan itu hanya butuh 5 sampai 10 menit. Nah, itu Anda lakukan secara rutin, itu sangat-sangat membantu. Apabila Anda ingin lebih aktif lagi dalam berlari untuk mencegah cedera pada daerah-daerah yang Anda sebutkan tadi, maka Anda harus juga melatih otot. Nah, apabila otot-otot di daerah tersebut Anda rutin latih, ini bukan saya mengajari Anda jadi ikut fitness untuk membesarkan otot, bukan. Nah, melatih otot itu bukan berarti membesarkan otot, itu namanya binaraga. Bukan. Melatih otot itu adalah secara rutin melakukan kegiatan atau gerakan yang menyebabkan otot-otot itu terlatih. Artinya kita umpamanya contoh, saya contohkannya, Anda ingin melatih daerah ankle. Nah, itu cukup Anda putar-putar kaki ankle-nya, terus Anda jinjit, Anda tarik fleksi, ekstensi ke bawah ke atas, itu rutin Anda lakukan. Itu contoh yang sederhana. Rutin Anda lakukan, itu sudah sangat membantu peregangan daerah-daerah tersebut. Itu sudah melatih ototnya. Bukan saya suruh Anda melatih mengangkat pakai beban, bukan seperti itu. Melatih otot itu adalah rutinitas gerakan yang dimana otot itu bergerak secara rutin, tidak perlu menggunakan beban-beban berat. Kalau Anda ingin lebih mengaktifkan daerah otot tersebut, bisa menggunakan beban, tapi beban ringan saja. Karena itu tujuannya hanya untuk membuat otot-otot itu tidak mudah cedera dan tidak mengecil, tidak menciut secara otomatis ketika usia sudah sampai di 35 tahun. Jadi sebenarnya sederhana saja apabila Anda ingin mencegahnya. Jadi jangan lupa pemanasan dan rutin melatih otot-otot. Ya, oke. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dokter. Saya bersepeda Sabtu kali seminggu mungkin maksudnya ya, tiap Sabtu atau Minggu sekali selama 1 sampai 1,5 jam. Idealnya berapa kali intensitasnya? Istirahat ya berapa kilometer? Atau setiap 30 menit istirahat bagaimana dok? Nah, cocok. Jadi yang kita anjurkan memang 30 menit. Nah, itu 30 menit itu buat olahragawan rekreasional, bukan atlet. Artinya ini hanya ingin sehat, tapi tidak efektif kalau cuma setiap Sabtu atau Minggu. Anda harus melakukan rutinitas 3 sampai 4 kali. Jadi umpamanya hari ini tidak bersepeda, besok bersepeda, besoknya lagi tidak. Jadi rutinitas itu harus ada. Sepeda, lari, olahraga apapun. Yang penting itu bukan beratnya, tapi rutinitasnya. Nah, lakukan 3-4 kali, 30 menit saja itu sudah cukup. Anda akan merasakan efek yang sangat Anda akan fit, Anda akan bugar setiap hari apabila Anda rutin melakukan olahraga 30 menit setiap hari. Apabila memang ingin tetap meningkatkan 1 jam atau sampai 1,5 jam, itu boleh saja. Itu tidak masalah. Yang penting ingat, Anda mengontrol heart rate, Anda mengontrol fisik Anda. Karena apabila tidak dilakukan secara bertahap, Anda akan jatuh ke olahraga intensitas berat dan itu tidak sehat. Nah, apabila Anda lebih dari 30 menit, bahkan 1 jam atau 1,5 jam atau lebih, tapi Anda tetap dalam intensitas ringan dan sedang, itu is okay. Tapi jangan paksakan olahraga tersebut sehingga Anda jatuh olahraga di intensitas berat. Yang ada Anda sakit. Nah, dan sakit itu bukan bukan baik untuk kesehatan. Jadi Anda olahraga capek malah rugi, bukan sehat jadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Oke. Dok, untuk orang dengan penyakit jantung, punya riwayat serangan jantung dan sudah ada 1 ring, jadi sudah pernah serangan dok. Olahraga yang direkomendasikan apa ya? Apakah boleh untuk olahraga lari? Terima kasih dok. Ya. Nah, ini untuk orang yang punya sakit jantung. Nah, untuk orang yang ini sebenarnya penyakit itu bukan larangan untuk kita olahraga. Nah, justru kalau semakin kita punya sakit, justru kita harus olahraga. Tapi ingat, tidak perlu berat-berat. Nah, apalagi sudah punya penyakit jantung. Nggak perlu Anda lari kencang. Cukup jalan kaki tapi rutin. Itu sangat membantu. Atau cukup berenang. Nggak usah Anda paksakan untuk lari seperti orang yang tidak punya penyakit jantung atau sudah ada ring.
Untuk apa? Nah, kita kan mau sehat. Sehat itu bukan olahraga berat, tapi olahraga yang rutin, ringan, nah itu yang sehat. Nah, jadi nggak usah khawatir ada punya penyakit jantung, punya sudah pasang ring, nggak apa-apa olahraga, tapi ingat, olahraganya disesuaikan. Nah, Anda cukup di intensitas ringan saja, tapi rutin dilakukan. Nah, rutin dilakukan sangat-sangat bermanfaat. Jadi nggak usah khawatir. Itu jawab. Oke. Untuk selanjutnya, wah ini satu grup nih dok, kayaknya sepeda semua. Apakah bersepeda merupakan olahraga yang dianjurkan untuk orang dengan obesitas? Betul. Jadi olahraga untuk obesitas itu harus jangan lari. Kenapa? Karena itu akan beban buat kaki dan lutut. Jadi memang cocok sepeda itu buat orang yang obesitas. Nanti kalau sudah berat badannya normal, baru kelari boleh. Tapi jangan saat masih gemuk. Itu akan cedera nanti. Jadi resiko cederanya gimana dok? Yang berpotensi terjadi pada pesepeda? Nah, seperti tadi, pada pesepeda itu resiko cederanya banyak pada Achilles tendon, ada banyak pada lutut, banyak pada pinggul, banyak pada pinggang. Nah, kenapa? Karena daerah-daerah tersebut yang banyak digunakan saat bersepeda. Nah, risiko cedera ini berpotensi pada pesepeda apabila posisi saat bersepeda, cara bersepeda, intensitas bersepeda tidak diatur dengan baik, maka akan berisiko terjadi cedera. Berarti sebenarnya ini sudah cukup menjawab ya dok, seberapa penting bike sizing ya dok ya. Tadi juga kita udah sedikit membahas mengenai bagaimana bike fitting ya dok, fitnya gimana. Ini memang penting sekali nih, sangat mencegah risiko bike sizing ini. Oke. Apakah asupan energi berperan penting dalam pencegahan risiko cedera dok? Hidrasi yang diperlukan kira-kira seberapa banyak? Ya, seperti tadi, minum 160 sampai 180, kemudian nanti setelah berlari sekian menit, jangan lupa minum lagi. Jadi memang sebelum jalan minum dulu 160 sampai 180. Nah, kemudian saat olahraga siapkan minuman cadangan, minum lagi. Dan usahakan tidak usah minum isotonik, air putih biasa aja. Itu untuk dehidrasi. Kemudian penggunaan sepatu klit dok. Jadi kalau seandainya road bike kan memang banyak yang saddle-nya yang pedalnya khusus ya. Terus menggunakan klit dibedakan dengan sepatu biasa itu bagaimana dok? Kalau saya menyarankan karena klit ini mempermudah kita dalam mengayuh sepeda. Nah, sepatu khusus ada klitnya itu akan mempermudah kita. Nah, tapi memang ini kan semua kalau buat pesepeda rekreasional itu kan biayanya besar. Nanti jadinya mahal kalau kita lengkapi dengan tidak usah khawatir. Buat olahraga rekreasional tidak usah lengkapi sepeda yang dengan kelengkapan ini, sepatu yang penting nyaman, cocok untuk sepeda, boleh. Yang penting itu tadi, jangan terlalu berlebihan. Jadi sesuaikan waktunya, jamnya, posisinya, dan kondisi jalanan. Itu yang lebih penting. Apabila kita memang serius melakukan olahraga sepeda dan jadi hobi, it's okay. Pakai klit, nggak apa-apa. Pada road bike, it's okay. Sama ya dok, berarti untuk helm, jersey, klit, sarung tangan, sebenarnya tergantung kenyamanan ya dok, dan tujuan bagaimana ya. Untuk jalannya sendiri bagaimana dok? Kalau seandainya untuk road bike, apakah di Indonesia ini atau di Bintaro? Gimana dok? Kalau di Bintaro cocok, karena sudah ada treknya, enak banget. Atau di Sudirman tuh udah disiapin, Car Free Day. Ada jalanannya dan jalannya rata, itu bagus banget tuh untuk ini. Tapi kalau seandainya pasca tindakan operasi dok, kira-kira bagaimana dan kira-kira ini untuk keadaan power misalnya untuk mencegah terjadi cedera sebenarnya udah cukup terjawab ya tadi ya. Sebenarnya intensitas tergantung sama kita ya dok. Cuman sekarang untuk rehabilitasi pasca cedera dokter. Nah itu, ini sangat penting. Jadi pasca cedera itu tidak mudah orang ujuk-ujuk setelah cedera langsung olahraga. Enggak, ini ada prosesnya. Jadi ada masa di mana cedera akut itu diatasi dengan rehabilitasi medik. Cedera akutnya dulu. Jadi cedera akut ini artinya menghilangkan nyeri dan cederanya. Artinya contoh saya berikan pada yang mengalami cedera biasanya kita lakukan di fisioterapi itu ada namanya infrared,
ada namanya dikasih getaran, ada pokoknya tujuannya untuk menghilangkan nyeri-nyeri akut. Nah, bukan selesai di situ. Habis itu kita masuk ke episode bagaimana return to sportnya. Nah, kalau saya contohkan, cedera lutut. Nah, cedera lutut itu ada fase-fasenya. Nah, ada fase di mana dia memasuki minggu pertama, minggu kedua, bahkan sampai 6 bulan. Ada yang bahkan sampai lebih. Karena memang dia dipersiapkan untuk return to sport. Jadi untuk kembali setelah cedera ini, pasca tindakan operasi, apalagi cedera lutut, itu fasenya panjang. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kembali setelah enggak. Jadi dia harus melalui fase-fase. Ada di mana dia cuma fase menghilangkan masa akut, ada malah fase cuma relaksasi otot, gerakan-gerakan ringan untuk untuk mengembalikan power, kemudian ada sampai ke melatih proprioseptik, kecepatan, ada sampai melatih stamina. Jadi kita sudah mulai melatih stabilitas. Jadi ututnya udah stabil atau belum? Ada sampai di situ. Akhirnya sampai ke bulan ke-6, ada juga yang sampai ke bulan 9 untuk return to sport. Ini khususnya pada atlet. Jadi panjang memang anunya. Kalau untuk kembali, karena cedera lutut itu nggak sederhana. Karena itu kan rekonstruksi urat kalau pada cedera lutut yang serius. Tapi kalau cedera lutut ringan ya tidak. Cedera lutut ringan itu singkat aja. Yang penting cedera akutnya sudah hilang, kemudian kita masuki fase exercise, dia sudah stabil, nah itu hanya hitungan hari sampai minggu bisa kembali kalau cuma ringan. Tapi kalau yang cedera lutut rekonstruksi, nah itu bisa sampai di atas 6 bulan sampai 9 bulan. Itu jawabannya. Baik. Saya rasa pembahasan kita sore ini cukup menarik ya dok, banyak pertanyaan, cukup bervariasi mengenai cedera olahraga. Kalau cadence dan power ini ya 60 sampai 90, kalau atlet ya 100 RPM enggak apa-apa. Tapi kalau ya pemula ya 60 aja. Yang ditanyakan cadence-nya kan, kecepatannya itu. Ya, baik. Kalau seandainya kita bisa, saya bakal menyimpulkan sedikit ya dokter ya, berarti sebenarnya untuk berolahraga ini sebenarnya memang fungsinya sangat banyak sekali untuk kita, cuman ya resiko cedera itu pasti tetap ada, dan itu kita mesti sesuaikan dengan profil resiko tiap masing-masing orang, supaya lebih bermanfaat dibandingin lebih banyak cederanya nantinya. Betul. Kemudian juga tidak ada yang instan ya dok, jadi untuk olahraga ini sendiri, untuk vitalitas kita sendiri, kita mesti ngebangun, nggak bisa instan tiba-tiba langsung jarak jauh, mungkin sepedanya juga langsung cepat pace-nya mungkin gitu ya. Pemanasan juga sangat penting, dan juga yang paling penting itu adalah salah satunya pemakaian masker kalau pada saat ini. Ya, saya rasa sekian untuk webinar pada sore hari ini. Saya harap apa yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk Bapak dan Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Besok kita bakal kembali lagi dengan webinar dengan topik persalinan tanpa nyeri pada pukul 3 sore dengan dokter spesialis kebidanan, Dr. Canain Ibrahim. Oke, saya rasa saya tutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Atas waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan terima kasih. Ya, jika ada salah kata juga saya minta maaf. Mewakili Dr. Andi juga. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore.